Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah Sehat, ya? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Aan Setiawan, Ya. SPD, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ya. SMP Negeri 1 Jatinangor, Ya. atas perkenannya untuk diwawancarai dengan tema atau judul disertasi adalah manajemen lesson study dalam pengelolaan kompetensi pedagogik guru di SMP Negeri 1 Jatinangor. Kita langsung mulai Pak ya. Boleh. Tentang perencanaan. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya perencanaan atau plan lesson study? Perencanaan dan lesson itu kan kita mempersiapkan guru untuk membuka open kelasnya, di mana di situ di plan itu dari berbagai hal, dari mulai RPP dan segala macam itu didesain hingga pas pelaksanaannya nanti guru model itu nanti udah siap untuk melaksanakan di lapangan. Itu plannya dulu kan? Iya. Plannya dulu, kita persiapan dulu semua dengan catatan siapa guru modelnya, mata pelajaran apa, nah di kelas apa, nah di kelas berapa, kan gitu. Tidak sembarangan misalkan pengen ini enggak. Kita misalkan kebetulan guru ini di mengajar di kelas 7 ya kita di kelas 7. Kelas 8 di kelas 8. Kalau di sini kan itu sudah ada jadwal, biasanya dijadwal. Termasuk jadwal supervisi kepala sekolah. Itu yang digunakan biasanya. Yang digunakan. Terima kasih Pak. Berikutnya, apa yang menjadi fokus dalam perencanaan lesson study? Fokusnya dulu terhadap materi ini, penyampaian terhadap anak, terhadap siswa. Bagaimana nanti setelah pelaksanaan di lapangan, bukan guru yang disorot, tetapi lihat anak. Yang dilihat anak, bukan gurunya, tapi anaknya yang dilihat. Jadi bagaimana proses KBM-nya itu berjalan seperti apa? Jadi tidak tertuju ke guru, tetapi ditujukannya ke anak. Jadi intinya adalah fokus dalam perencanaan tadi saya hampir sama dengan perencanaan tadi. Artinya di situ ada diskusi mungkin ya? Banyak diskusi. Ada diskusinya ada. Fokusnya gitu. Iya, pokoknya didiskusi, direncanakan dulu diskusi seperti apa, ada masalah apa, kendalanya apa, nah kita solusinya seperti apa. Nah itu kemudian nanti open kelasnya di kelas berapa, ruangan yang mana, nah itu biar nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Berikutnya, bagaimana prosedur atau langkah-langkah kegiatan perencanaan lesson study? Perencanaannya nanti kan kita diskusi nih dengan kita kan mengambil siapa nih guru modelnya nih. Diskusi. Nanti kan sebelum pelaksanaan itu kita manggil guru model nih yang akan melaksanakannya. Nah setelah itu nanti kita wawancara dengan mereka, persiapannya seperti apa. Berarti sumber bareng di situ. Nah di situ, iya betul. Nah itu larinya ke sana. Setelah fit, kemudian kita ada diskusi yang lain untuk pengembangan kedepannya seperti apa pelaksanaan. Masukan. Ya, ada masukan dari A, dari B, dari C yang diskusi di situ. Memang itu harus dilaksanakan, memang baik untuk proses ini. Ya kita langsung dilaksanakan. Dan juga kesiapan gurunya juga. Kalau anak pasti siap. Guru juga kan terkadang ada guru yang nanti saya belum siap nih. Nah, kan gitu. Nanti kita ada kesiapan juga terhadap guru. Malah sebetulnya guru harus sudah siap semua. Karena kita kan sudah bukan 1 kali 2 kali. Kita melaksanakan program ini sudah berkelanjutan. Bisa dipertanya Pak. Pertanyaan tentang pelaksanaan. Apakah sebelum pelaksanaan lesson study guru mendapatkan arahan terlebih dahulu sebelum masuk kelas? Jelas. Untuk open kelas, apakah ada pengarahan dulu misalnya dari pimpinan? Biasanya tuh ada dari guru pamongnya, guru senior lah. Terus ada kepala sekolahnya. Terus ada wakaseknya juga. Nah itu mereka tuh yang akan membuka kelas tuh dipanggil.
termasuk perlengkapan kesiapan dia itu untuk ke sana sesuai atau tidak. Dari perencanaan Dari tadi. perencanaan tadi, takutnya kan ada yang miss atau apa. Ini dicek lagi. Dicek lagi. Nah itu sebelum langsung ke kelas. Nah itu kemudian nanti kan dilihat dulu kondisi kelasnya tuh sudah siap atau belum. Bisa nggak digunakan? Kan kendalanya kan diantaranya seperti itu. Nah, tetapi rata-rata setelah ada arahan dari Bapak Kepala, Iya. langsung pelaksanaan. Diikuti kan nanti kan ada observernya. Iya. Observernya nanti juga kita diambil dari guru-guru yang dari sini, tetapi yang jamnya kosong, tidak mengganggu pelajaran. Berarti pembentukan jadwalnya Nah, harus sudah ada, iya sudah ada jadwal. Pertanyaan kedua, apakah dalam pelaksanaan lesson study guru model tadi menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan tadi? Ya pasti. Ya. Pokoknya yang apa yang sudah direncanakan, kebutuhannya apa, penunjang untuk pelaksanaan itu kita udah siap. Tidak mungkin kalau kita udah direncanakan nanti plannya yang lain lagi. Nggak ada melenceng ya? Nggak ada melenceng. Jadi sesuai dengan apa yang pernah kita diskusikan, kita rumuskan untuk pelaksanaan. Jadi harus konsisten Nah, dengan perencanaan awal. Iya, dengan awal. Jadi tidak berubah. Ya udah misalkan ambil materi apa nih, sesuaikan dengan sekarang materinya apa nih yang lagi bahasannya. Nah, itu misalnya. Berikutnya, apa yang menjadi fokus dalam DU atau dalam pelaksanaan lesson tadi di kelas tadi? Di kelas. Iya. Jadi intinya kita berfokus itu kepada siswa, bukan kepada guru. Kalau dampaknya nanti ke guru juga nih. Iya. Karena di situ kan ada observer, ada penilai. Nah, tetapi di situ yang difokuskan pelaksanaan bagaimana proses belajar siswa. Nah, biasanya siswa kan sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Itu misalkan maksimal itu 8 kelompok biasanya, 8 kelompok. Nah, jadi kita fokus ke sana. Setelah guru memberikan sesuatu materi yang memang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi fokusnya bukan ke gurunya, tetapi ke siswa kita itu. Siswa belajar nggak sih? Nah di situ kan kelihatan nanti guru juga kan bisa melihat apakah siswa ini belajar atau tidak. Nah terkadang kan kalau guru tidak memantau seperti itu, artinya kan kita tidak bisa melaksanakan proses itu dengan baik. Terkadang kan siswa ada yang santai aja nggak belajar. Nah di situ kan difokuskan siswa belajar. Intinya nanti di sini bisa terjadi student center oriented. Nah, betul. Pelajaran yang berpusat pada siswa. Iya. Berikutnya Pak, bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam pelaksanaan atau dalam DU lesson tadi? Langkah-langkahnya tuh ya tadi kan persiapan dulu ya. Ada persiapan, kemudian nanti pelaksanaannya, kesiapan ruangan, kesiapan gurunya juga, kesiapan siswanya juga. Tetapi siswa di sini tidak ada rekayasa apapun. Iya. Nah itu kita pure lah, seperti kita mengajar seperti biasanya. Jadi langkah-langkahnya sudah guru model itu sudah dikasih arahan selalu seperti apa. Nah itu waktu melaksanakan kegiatannya. Terus masuk kelas. Nah udah masuk kelas, biasakan guru itu suka bertanya sama anak, pendahuluan dulu. Sesuai dari PP tadi ya? Sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan. Pasti pedomannya itu guru itu hingga terjadi proses KBM 1. Jadi korbannya tadi di lesson plan ya? Ya. Dari apa ada pendahuluan? Ya. Atau prosesnya ada intinya di mana letaknya. Informasi ya ada para semua. Terus untuk apa tadi observer ini? Observer di kelas itu gimana? Observer itu bukan menilai guru nih, melihat guru bukan, tapi melihat kegiatan proses belajar siswa. Itu di sana. Guru diabaikan. Nah terkadang guru juga mungkin si model juga perlu juga lah kasih sentuhan. Terkadang kan ada model itu dia aja tidak mau berkeliling. Yang observer tadi ya? Yang observer juga bisa mengingatkan terhadap guru itu. Kalau guru sudah paham, kalau
Kalau sudah beres dia memberikan sesuatu yang sesuai dengan rencana, pasti dia berkeliling. Nah, observer juga sama. Observer juga melihat setiap kelompok-kelompok yang belajar di situ, tetapi tidak mengganggu kegiatan belajar. Nggak boleh mengarahkan. Nggak boleh mengarahkan, nggak boleh membantu mereka. Kita hanya melihat aja. Iya. Lihat aja misalkan anak ini belajar atau tidak, di kelas ini aktif atau tidak di ruang di kelompok itu, dan yang lain-lainnya. Nanti akan ketahuan dari situ. Akan ketahuan mana siswa yang belajar, mana siswa yang tidak belajar. Jadi observer tidak menilai guru, tetapi melihat proses pembelajaran siswa. Terfokus ke sana. Baik. Pertanyaan terakhir untuk pelaksanaan. Apakah pada pelaksanaan lesson study guru yang bertindak sebagai observer tadi dilengkapi dengan instrumen observasi dan mengerti cara menggunakannya? Jadi sebelum pelaksanaan itu, Iya. observer dikasih instrumen. Instrumen di mana instrumen itu sudah dibicarakan apa yang harus mereka lakukan. Bicarakan di plan tadi. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia nilai, apa batasan-batasannya dia untuk menjadi seorang observer. Sudah dibekali itu. Sudah dibekali. Itu ditulis juga nggak di lembaran observasi? Apanya? Di lembar observasi itu ditulis juga. Dia menulis. Maksudnya aran-aran tadi yang dinilai ditulis juga. Di itu ya, atau kosong aja gitu. ada kan langkah-langkahnya di situ, misalkan apakah siswa belajar, kan di situ ada langkah-langkahnya, sudah ada. Jadi tidak pure kertas kosong, enggak. Kita sudah planning. Nah, apa yang harus observer lakukan, jadi supaya kita tidak melenceng kemana-mana, tidak melebar kemana-mana kan gitu. Kalau sudah ada batasan itu, tugasnya apa, melihat anak, memantau anak belajar atau tidak, mana yang aktif, mana yang tidak, dan segala macam. Itu sudah ada semacam kata bapak kita dapat instrumennya. Mungkin nggak terlalu panjang ya? Enggak, paling banyak 5 soal. 5 soal saja. 5 soal supaya fokus gitu. Nah, itu. Baik. Nanti dibimbingkan seperti itu. Sudah semuanya dapat kan ya? Semua dapat. Refleksi Pak. Refleksi. Part ketiga. Apakah seluruh observer memberikan penilaian atau mungkin tanggapan terhadap hasil pengamatan pada tahap refleksi lesson study? Refleksi biasanya bisa dilaksanakan di tempat, di kelas yang itu, bisa juga di ruangan yang lain. Nah itu, dimana refleksi itu dihadiri juga oleh observer, kemudian ada guru modelnya, ada kepala sekolahnya juga. Iya. Nanti dimana si observer itu memberikan permasalahan, memberikan di samping ada permasalahan, nanti ada solusinya seperti apa, memberikan masukan juga. Jadi tidak tahu, akhirnya kan kita sebagai guru juga tahu, tadi itu kekurangan kita apa. Jadi tertulis ya? Tertulis, nanti ditulis. Nanti ada bagian notulennya. Itu ada notulennya lah. Ada notulen yang nanti tanggapan dari observer A apa sih, dicatat ya, dicatat. Dari observer B apa sih, dicatat juga. Nanti baru didiskusikan. Kita cari itu dikumpulkan nggak itu lembar observasi? Dikumpulkan kembali. Mungkin Divisikan. mungkin yang tidak tadi sempat menyampaikan. Nah, bisa jadi bahan untuk dievaluasi lagi. Apa yang menjadi fokus dalam refleksi? Tadi kan fokus kelas. Ini fokus refleksi itu apa saja yang menjadi? Jadi fokusnya itu ketika pelaksanaan kelas itu, kita fokuskan tetap proses KBM itu. Ada nggak temuan-temuan di sini? Nah itu temuan-temuan yang untuk supaya kita ke depannya itu bisa menutupi kekurangan itu apa di sini, kelemahannya di mana. Itu ke sana, fokusnya ke sana. Ketika anak juga sudah misalkan anak seperti apa anak ini, ada nggak sih anak yang perlu bimbingan khusus? Nah ketika tahu di lapangan seperti apa, kan tidak semua anak sama. Nah itu
nanti itu tuh termasuk si observer juga menilai itu. Oh ini mah anaknya kayaknya nih butuh bimbingan khusus nih. Nah itu, oh anak ini mah cerdas nih, oh anak ini mah gini-gini. Jadi masukan itu nanti dikumpulkan, nanti bahan evaluasi buat guru model itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih prosedur atau langkah-langkah dalam refleksi? Langkah-langkahnya? Iya, refleksi. Nah, langkah-langkah refleksinya itu pertama kan setelah beres kita berkumpul. Kita berkumpul itu tidak berhadapan-hadapan bulan seperti ini. Nanti di situ ada guru modelnya. Nah itu langkahnya itu. Setelah itu kemudian nanti ada yang metodenya ada yang mengarahkannya juga, pengarahnya juga ada. Kemudian nanti apa saja yang akan disampaikan untuk bahan guru model yang setelah tadi. Iya. Nah akhirnya kan guru model itu kan juga dia akan sadar, oh iya ya kekurangan kita di mana nih, kelebihan kita di mana nih. Tetapi bukan untuk memojokkan guru, tidak ada. Tetapi di sini hanya sebagai saran, tapi bukan fokus guru juga. Jadi observer juga nanti memberikan terhadap siswa itu seperti apa. Ada kejadian di lapangan itu seperti apa prosesnya. Berikutnya, Sementara itu Pak, siap. ini udah 2 tahun loh nggak ini Iya, udah berjalan pengalaman. Berikutnya tentang dampak. Yang pertama, apakah manajemen lesson study tadi dapat mengelola kompetensi kita sebagai guru di sini? Sebetulnya kalau kita pahami, kalau kita kaji, itu dengan adanya lesson tadi itu justru akan memotivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dengan aturan-aturan, dengan tata cara yang sudah baik. Itu positifnya Pak, positifnya ya. Jadi kita termotivasi juga.